pengikut yang percaya pada Evernight, setelah mendengar kata-kata Snowman, ketiga orang yang hadir merasa terjebak dalam situasi canggung. Klein, Audrey, dan Leonard semua memiliki hubungan tertentu dengan Dewi Evernight. Satu orang adalah pengikut standar yang percaya pada Evernight. Yang lainnya bukan hanya pengikut standar yang percaya pada Evernight. Yang lainnya bahkan lebih parah, seorang blessed dari Dewi Jahat. Dari tampaknya, gereja Evernight muncul lebih awal daripada yang tercatat dalam sejarah. Mereka dapat ditelusuri kembali ke jauh sebelum Cataclysm. Namun, mereka ada dalam bentuk organisasi rahasia. Klein membersihkan tenggorokannya dan melakukan analisis sederhana, memecah suasana hening yang tiba-tiba. Audrey mengepalkan bibirnya dan mengangguk. Dia melanjutkan membimbing mimpi Snowman, membiarkannya mengungkapkan informasi terkait Raja Malaikat dalam bawah sadarnya. Sayangnya, Snowman hanya seorang asketik Sequence 5. Dia akan dianggap sebagai anggota kuasi pangkat tinggi di epok kelima dan akan dapat berhubungan dengan beberapa tokoh penting dan rahasia sejarah. Namun, sebelum Cataclysm, seorang Sequence 5 tidak menikmati status semacam itu. Dia bahkan tidak dapat memasuki kerajaan ilahi. Jadi dia secara alami tahu sedikit tentang raja-raja malaikat dan dewa matahari kuno. Apa yang dia ketahui terbatas pada apa yang tertulis dalam berbagai kanon agama. Namun, Klein dengan cermat menyadari bahwa dia telah menyebutkan sesuatu. Ada jejak-jejak raksasa sisa di pegunungan Northern Ridge. Nama pegunungan ini saat ini adalah Antares dan terletak di dalam Feysak. Itu memudahkan baginya untuk mengaitkan informasi ini dengan klaim orang-orang Feysak yang menyatakan sebagai keturunan raksasa, bagaimana dewa pertarungan adalah seorang raksasa, dan informasi lainnya. Melihat bahwa tidak ada hubungan dengan raja-raja malaikat, Audrey beralih untuk membimbing mimpi Snowman agar menampilkan apa yang paling penting dan berpengaruh baginya. Katedral megah tempat mereka berdiri mulai bergetar saat perubahan terjadi secara diam-diam. Dalam beberapa detik, skala katedral menyusut. Di luar, ada sebuah alun-alun yang telah direnovasi. Snowman berlutut di depan salib dan patung ilahi, tubuhnya disinari oleh sinar matahari yang murni. Sosok kabur dalam jubah pendeta sederhana muncul di sampingnya, berbicara dengan nada keras dan hikmat. Apakah kau bersedia memilih jalan sebagai seorang asketik untuk melepaskan cinta, menjauhkan diri dari kenikmatan, tidak menggunakan kekuasaan, melatih pikiranmu, dan mengasah pikiranmu, membiarkanmu mendekati Tuhan kita dengan masuk ke surga satu langkah demi satu langkah? Snowman dengan setia mencium tanah dan berkata, "Aku bersedia memilih jalan asketik. Aku akan melepaskan cinta, menjauhkan diri dari kenikmatan, tidak menggunakan kekuasaan, melatih pikiranku, dan melayani Tuhan. Ini akan berlangsung selamanya mulai hari ini. Ini akan berlangsung selamanya mulai hari ini." Semakin banyak Snowman berbicara, semakin mantap dia. Pada akhirnya, dia mengulangi janjinya dengan hikmat. Ini adalah satu hal yang meninggalkan kesan terdalam padanya dan menghasilkan efek terdalam baginya. Audrey menoleh dan berkata kepada The World dan The Star. Mengingat penampilan Snowman yang lalu dan bagaimana dia tidak pernah menyerah pada keyakinannya maupun menghentikan pelatihan asketismenya meskipun terjebak di dunia buku, Klein mengangguk pelan dan menghela napas. Dia adalah seorang asketik sejati. Audrey mengalihkan pandangannya, dan setelah membimbing Snowman untuk menampilkan sesuatu yang lebih penting baginya, dia kembali kepada The World dan The Star, dan berkata dengan suara lembut, "Seharusnya tidak banyak yang tersisa." Klein melirik Snowman dan berkata, "Mari kita pergi ke tempat berikutnya." Di dalam sebuah rumah di kota Pesote, Mobet, dengan rambut coklat kekuningan, mata coklat gelap, hidung mancung, dan bibir tipis, mengenakan piyama berbulu sedikit. Dia terbaring di tempat tidur yang setengah tinggi dan setengah rendah. Saat dia menatap langit-langit, bergumam pada dirinya sendiri. Tahun dingin jauh lebih dingin dari biasanya. Salju mulai turun. Meskipun sudah hampir tengah hari, aku sama sekali tidak ingin bangun. Siatas, mengapa seorang elf sepertimu bersikeras untuk tidur? Kau bahkan menekan tangan dan kakimu padaku. Aku benar-benar merindukan masa lajang. Aku bisa berguling-guling dengan bebas di tempat tidur. Setiap sudut akan menjadi milikku. Berbeda dengan sekarang. Sigh. Di atas tempat tidur, penyanyi elf Siatas bersandar menyamping sambil tidur nyenyak. Dia tidak hanya mengisi hampir setengah tempat tidur, tetapi juga meninggalkan banyak ruang di sisinya karena tubuhnya melekat dekat dengan Mobet.
Dia meninggalkan satu lengan dan kaki di atasnya, memaksa Mobet ke sudut tempat tidur, hampir terjatuh. Setelah menarik selimut yang terjepit, Mobet menghela napas dan menutup matanya, bersiap untuk tidur lagi. Kemudian, dia benar-benar tertidur. Dalam mimpinya, dia duduk di meja bar, bergantian antara meneguk minuman keras dan menenggak bir. Dia tidak pulang seperti yang dia klaim dia akan menunggu si atas datang memohon untuk kembali. Apakah ini aristokrat dari epok keempat? Di pintu masuk tavern, Leonard melirik Klein. Klein memberikan jawaban yang jelas. Benar. Nada dan tindakan Tuan Star menunjukkan bahwa dia lebih gugup daripada sebelumnya. Dia sepertinya sangat peduli tentang aristokrat dari epok keempat ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Tuan Word, seseorang yang dikenal Tuan Star mungkin telah melihat Blasphemy Slate kedua, dan itu adalah artifak ilahi yang sangat kuno. Meskipun aku tidak bisa menghilangkan kemungkinan melihatnya di epok kelima, kekuatan dari epok keempat lebih mungkin memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hal-hal semacam itu. Jadi, aristokrat dari epok keempat ini terkait dengan orang yang dikenal Tuan Star? Audrey menangkap beberapa hal melalui pengamatan dan interpretasi yang teliti. Dengan ini sebagai premis, dia dengan cepat sampai pada kesimpulan. Tuan Star akan melangkah maju dan menyarankan bahwa dia akan membimbing mimpi. Seperti yang diharapkan, epok keempat menghormati keindahan asimetris. Tetapi pakaian semacam itu benar-benar membuatku tidak nyaman. Leonard menggoda sebelum melihat Nona Justice dan The World Klein Moretti. Biarkan aku melakukannya kali ini. Baiklah, jawab Audrey dengan nada ceria dan senyuman. Ini adalah perkembangan yang disukai Klein. Dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Itu tidak akan menjadi masalah. Leonard kemudian menarik kerahnya dan berjalan ke meja bar dalam beberapa langkah. Dia duduk di samping Mobet dan memesan bir sangen lokal. Dia meneguk dan tiba-tiba berkata, "Kau terlihat seperti anggota keluarga Zoroast. Semua orang di sini tahu itu." "Tidak, bukan hanya manusia." Mobet mengambil tegukan alkoholnya dan terus memandang ke depan. Leonard tersenyum dan menggelengkan kepala. "Silakanku memperkenalkan diri. Aku adalah murid Palace Zoroast." Dia berencana menggunakan identitas ini untuk menarik perhatian dan mengurangi rasa enggan Mobet, membuatnya lebih mudah untuk terus membimbingnya. Memang, orang yang dikenal Tuan Star juga seorang aristokrat dari epok keempat, anggota keluarga Zoroast. Aku penasaran level apa orang itu. Jadi Tuan Star diam-diam adalah murid dari seorang tokoh penting. Tidak, dia mengatakan itu tanpa keyakinan penuh. Seorang murid yang menganggap diri sendiri. Audrey memvalidasi tebakannya saat senyumnya semakin nyata. Setelah mendengar perkenalan diri Leonard, Mobet akhirnya menoleh dan mengamatinya. Dia mencemooh dan berkata, "Murid? Lebih seperti target parasitizing, kan?" Ekspresi Leonard membeku. Target parasitizing? Meskipun Audrey sudah bersiap secara mental, dia tidak bisa menahan alisnya untuk berkerut. Adapun Klein, dia kesulitan menahan tawanya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa ada yang salah dengan identitas Leonard sebagai murid Palace Zoroast. Jika itu dia juga akan mengatakan hal yang sama. Hanya saja, tidak tepat untuk menyebutkan secara langsung bahwa dia adalah korban parasit, bukan? Dan menjadi teman terasa terlalu jauh, menjadi kerugian untuk upaya selanjutnya untuk belajar lebih banyak. Masalah kali ini adalah bahwa tidak ada yang mengharapkan Mobet dapat menebak kebenarannya. Setelah tertawa 2 kali, Mobet melihat wajah Leonard yang sedikit tegang dan berkata, "Kau bukan anggota keluarga Zoroast kami, jadi bagaimana kau bisa menjadi murid kakek? Kau hanya bisa menjadi target parasitizing." Setelah mengatakannya, dia memperlambat dan berkata, "Jangan khawatir, kakek tidak terlalu buruk. Dia tidak akan benar-benar mengambil alih tubuhmu. Setelah parasitizing selesai, dia paling-paling hanya akan mengambil beberapa tahun dari hidupmu. Kau masih muda, jadi menaikkan sekuensmu akan mengimbangi itu." Sebenarnya, sebagian besar Beyonders tidak bisa hidup sampai akhir usia alami mereka. Mengapa dia harus mengambil beberapa tahun dari hidupku? Leonard bertanya tanpa sadar. Mobet mengangkat gelasnya dan menenggak satu tegukan. Dia menjawab dengan bingung. "Karena kau sudah diparasitizing, sesuatu pasti harus dicuri, kan?" Leonard tersadar dari kebingungannya dan bertanya dengan terkejut. "Kau juga memanggil dia, kakek?" "Tentu saja, kami semua memanggilnya kakek." Dia sepertinya tidak keberatan. Mobet tiba-tiba menghela napas. "Dia adalah kakek buyutku, dan aku belum melihatnya selama 1000 tahun. Tidak, 2000 tahun.
Jadi alasan mengapa kakek mentolerir aku memanggilnya kakek adalah karena itu bisa mengingatkan dia pada masa lalu yang indah. Aku penasaran apakah keturunan langsung dia masih hidup? Leonard tiba-tiba merasa melankolis. Ada pun Justice Audrey. Sementara dia menemukan kata-kata, sesuatu pasti harus dicuri. Lucu, dia terkejut dengan kata, dia. Ini menunjukkan bahwa kakek Tuan Pales Zoroas adalah seorang malaikat. Memang, Audrey sudah mengharapkan ini. Pada saat ini, Mobet dengan tajam memperhatikan kata kunci dan bertanya, juga? Mengapa kau mengatakan juga? Apakah kau juga memanggil dia kakek? Leonard mengangguk serius. Mobet langsung bingung saat dia mengamati Leonard lagi. Jangan bilang kau memiliki garis keturunan dari keluarga Zoroas. Aku tidak tahu. Leonard menjawab jujur. Mobet menggelengkan kepala. Tidak, sepertinya bukan itu. Mungkin kakek mengalami pukulan hebat dan telah berubah dalam beberapa hal. Itu yang aku ketahui. Leonard merenung dan berkata, dia hampir dibunuh oleh blasphemer Amon. Dia belum pulih. Grossel's Travels saat ini berada di atas kabut abu-abu. Tidak masalah dewa mana yang nama aslinya disebutkan di dalamnya. Karena itu tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu, Klein, Leonard, dan Audrey bebas untuk berbicara tentang Amon dan Adam. Cucu yang kuat dan menakutkan dari keluarga Amon. Suara Mobet secara tidak sadar merendah. Akhirnya, Leonard mendapatkan inisiatif dan bertanya, aristokrat dari Kekaisaran Solomon semuanya sangat dingin dan jahat. Mengapa keluarga Zoroas tidak seperti itu? Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi, selanjutnya, litenovel.id. Komentar, be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel. Daftar novel. Request light novel. Web novel. Novel tamat. Copyright 2026, Sakura Novel. All rights reserved. All novels and content on this site are shared for entertainment and educational purposes only. All rights belong to their original authors and publishers. We do not claim any ownership of the works posted here. If you are the copyright owner and believe your work has been used without permission, please leave a comment on the relevant post, and we will review and remove the content as soon as possible. Thank you for your understanding and support. Apakah kau ingin saya bacakan bab selanjutnya secara berurutan?